Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 31. Bagian pertama. Kenshin, yang meninggalkan tempat kerjanya, lalu bergegas ia pergi ke tempat di mana terjadinya suatu kebakaran. 45 menit kemudian, akhirnya Kenshin tiba di lokasi. Dilihatnya banyak sekali orang yang berkerumun, memadati area itu. Nampak kobaran api yang mulai mengecil. Asap yang tadinya tebal mulai menipis. Mobil para medis sudah hanya tinggal beberapa saja. Kenshin melihat perusahaan yang ditempati Rena, nampak dari depan sudah berganti warna menjadi hitam. Bahkan ornamennya banyak yang berjatuhan. Di tengah itu, ia bertanya sendiri, bagaimana nih keadaan orang yang ada di dalamnya? Ia pun mencoba bertanya pada seseorang yang ada di sampingnya. Maaf ya Pak, mau tanya, semua karyawan yang ada di dalam perusahaan itu, keadaannya gimana ya? Lalu dijawablah oleh orang itu, Alhamdulillah, semuanya selamat nak, cuman banyak sekali yang terluka. Mereka panik tadi ingin menyelamatin diri masing-masing. Bahkan Ninak ada yang sampai terinjak temannya. Lalu tadi, ada juga yang loncat dari lantai 3 itu. Bapak itu sambil menunjuk ke arah gedung. Lanjut ia bicara lagi, ada juga nak yang pingsan di dalam, untungnya ada petugas dibantu warga masuk ke tempat itu. Lalu Kenshin telepon ayahnya, ia bermaksud memberitahukan hal tersebut. Halo ya Ken, ada apa? Ya ini kantornya Rena kebakaran. Ayahnya kaget mendengar itu. Lo Ken, kok bisa? Kondisinya gimana nih? Terus kamu ada di mana? Kenshin menjawab, semua orang sudah dievakuasi ya, ini sudah padam semua. Kenshin ada di lokasi. Lalu ayahnya berkata, kamu tanya mereka ada di rumah sakit mana, hantar ayah ke sana. Kenshin menjawab, iya ya saya tanyakan dulu, nanti Kenshin hubungi lagi. Kebetulan, tak jauh dari tempat ia berdiri, ada petugas medis yang sedang sibuk menangani luka seseorang. Kenshin pun bertanya pada dua orang yang ada di situ. Maaf Mbak, mau tanya, para korban dari kebakaran ini dirawat di rumah sakit mana ya? Belum dijawab, lantas Mbak perawat itu minta tolong pada Kenshin. Mas aku minta tolongnya bantuin bapak ini naik ke ambulan. Karena si bapak itu tak bisa jalan sendiri. Kenshin pun membantunya naik mobil ambulan itu. Lantas mbaknya bilang pada Kenshin, Mas please ya, aku minta tolong lagi nih, boleh ya? Masnya ikut kami ke rumah sakit, kasihan bapak ini gak ada yang megangin. Kenshin pun menjawab, iya mbak baik, saya ikut. Karena memang petugasnya banyak yang sibuk menangani korban lain. Kenshin pun akhirnya naik mobil ambulan bersama perawat dan bapak itu. Di dalam mobil ambulans, mbak perawat itu bicara pada Kenshin. Masnya tadi mencari siapa ya? Apa ada kerabat yang ingin dicari? Kenshin menjawab, teman saya mbak, yang kerja di perusahaan tadi. Oh tenang mas ya, tidak ada korban jiwa di tempat itu. Semua orang yang ada di situ, sebagian besar dirawat di rumah sakit Mitra Mandiri ini. Namanya siapa ya, nanti saya tanyakan. Dengan setengah gak percaya diri Kenshin menyebut namanya, Rena mbak. 15 menit kemudian sampailah ambulan itu di rumah sakit. Lalu diturunkanlah bapak itu menuju kamar untuk ditangani lebih lanjut. Kenshin yang masuk bersama perawat itu, melihat ada banyak sekali keluarga korban, yang sibuk mondar-mandir ke sana kemari. Lalu mbak perawat itu bertemu dengan temannya. Hei Nit, mas ini cari temannya namanya Rena di ruang mana ya? Oh si Rena Larazati, itu ada di pojok kamar C. Kebetulan sekali temannya yang di situ butuh orang.